Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hamzah Abdurrahman, mahasiswa S2 Prodi Ekonomi Pertanian dengan konsentrasi kedaulatan pangan. Eh, Saat ini saya akan mempresentasikan untuk tugas manajemen agribisnis pangan, tugas dari Dr. Gema Wibawamukti. Saya akan membahas tentang rantai pasok pada agribisnis pangan. Next, oke, untuk konten-konten yang akan dibahas oleh saya yaitu ada 4. Yang pertama supply chain mapping, yang pertama tentang supply chain mapping, value stream mapping, dan short supply chain. Yang kedua ada the biggest challenge of food supply chain in Indonesia. Yang ketiga ada short food supply chain for agribusiness, dan terakhir ada supply chain strategi for food in Indonesia. Oke, selanjutnya, ini introduction saja. Untuk pengertian ada 3 yang akan dibahas, gitu ya. Ada 3 hal dalam supply chain dalam food production. Pertama ada supply chain mapping. Ini fokusnya mendokumentasikan dan memvisualisasikan seluruh jaringan pasokan suatu perusahaan yang melibatkan aliran informasi, barang, proses, dan uang dari bahan baku hingga produk akhir sampai ke tangan pelanggan. Ini mungkin paling banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah value stream mapping. Ini teknik manajemen ramping atau lean management yang digunakan untuk menganalisis dan merancang aliran material dan informasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk atau layanan dan membawanya ke pelanggan. Ini salah satu yang menginisiasinya adalah dari Toyota. Bagaimana aliran material itu dianalisis dan informasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk dan layanan hingga produk Toyota itu bisa sampai di pelanggan. Yang terakhir adalah yang mungkin ini akan paling banyak kita bahas, yaitu short food supply chain, yaitu rantai pasok pangan pendek merujuk pada skema pasokan makanan di mana produk pangan dipindahkan dari produsen ke konsumen dengan jumlah perantara yang minimal. Itu artinya rantai pasoknya dipersingkat dari konsumen dari produsen ke konsumen itu semakin cepat. Oke. Nah, untuk tugas sebelumnya saya membahas tentang bagaimana potensi dari ubi kayu atau singkong menjadi salah satu potensi pangan yang ada di Indonesia. Ini sebagai study case kenapa untuk pangan ini, untuk ubi kayu ini menggunakan sistem apa. Dari beberapa literatur, ubi kayu disimpulkan dapat sangat cocok menggunakan metode VSM atau value stream mapping karena ada 2 alasan. Yang pertama karena karakteristik dari ubi kayu yang nilai waste-nya itu kemungkinannya sangat tinggi, dan yang kedua adalah proses pasca panen yang menambah nilai atau value added, dimana dari itu produk turunan ubi kayu ini dapat menghasilkan berbagai macam produk. Dan untuk masalah waste-nya adalah dari kerentanan produk singkong yang cukup tinggi. Oke, kita bahas dari 2 sisi, dari sisi waste dan dari value added. Nah, untuk dari sisi waste sangat rentan PPD dan menyebabkan daging ubi menghitam, mengeras hanya dalam waktu 24 hingga 72 jam. Ya setelah panen jika tidak ditangani dengan benar, gitu kan. Ini seperti kalau mungkin defect atau waiting dalam konsep Lean VSM. Nah, untuk relevansinya dengan VSM apa? VSM membantu memvisualisasikan waktu siklus dan waktu penambahan nilai dengan memetakan aliran. Manajer dapat mengidentifikasi bottleneck atau kemacetan logistik yang menyebabkan penundaan panen ke pengelolaan dan memicu PPD. Yang kedua ada value added-nya. Untuk ubi kayu memiliki minimal 3 aliran nilai utama yang dapat dipetakan secara terpisah. Aliran nilai segar dari ubi segar hingga ke pasar. Yang kedua dari aliran geplek atau tepung ubi segar atau kupas iris menjadi jamur kering, menjadi tepung, dan fokusnya pada kualitas pengeringan. Ketiga adalah aliran nilai industri dari pati atau tapioka, ubi segar, pabrik pati termodifikasi, kemudian menjadi efisiensi ekstraksi. Nah, apa sih relevansinya dengan VSM? Dengan VSM, aliran nilai ini dapat dianalisis secara terpisah untuk menghitung value added time, total lead time, rasio efisiensi proses. Tujuannya adalah untuk memilih aliran nilai yang paling cepat, murah, dan menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, yaitu aliran
yang paling menguntungkan bagi petani dan prosesor. Oke, untuk yang kedua sebenarnya apa sih challenge terbesar komoditas pangan yang ada di Indonesia? Pertanyaan paling sederhana dan mungkin paling banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia yang paling besar adalah dari rantai pasok yang terlalu panjang, yang dimana melibatkan 6 hingga 7 pelaku. Tantangannya perantara menambahkan margin yang menyebabkan harga jual di tingkat petani akhirnya jatuh dan akhirnya menjadikan harga di tingkat konsumen relatif tinggi. Nah ini itu mungkin kalau dalam struktur pasar oligopolistik ya, hanya sedikit pembeli besar yang menekan petani gitu. Bisa dilihat dalam presentasi dari petani hingga konsumen bisa melewati pengepul, penggilingan kecil, pedagang besar, distributor, pengecer gitu kan. Dari masing-masing contoh ini mereka mengambil margin yang mungkin secara margin itu sangat kecil tapi sangat berpengaruh bagi petani dan konsumen. Next, lalu solusinya bagaimana? Nah, pertama, nih saya punya solusi mempersingkat rantai pasok melalui digitalisasi dan kelembagaan. Solusi misalkan dengan SFSC yang tadi kita bahas sedikit. Nah, yang kedua adalah digitalisasi rantai pasok atau melalui agritech, penggunaan platform IoT, itu menghubungkan petani langsung dengan pembeli gitu. Yang ketiga adalah penguatan koperasi dan lembaga tani. Nah ini mungkin adalah peran penting dari penguatan koperasi atau Gapoktan itu menjadi agregator utama mengurangi ketergantungan kepada tengkulak. Yang kedua ada investasi infrastruktur pasca panen dan logistik. Nah ini menariknya saya mencantumkan tentang pembangunan rural logistik center atau RLC. Ini itu membangun pusat-pusat logistik di desa yang terintegrasi dengan fasilitas pengeringan, penggilingan, dan penyimpanan gudang. Ini meminimalkan kerugian pasca panen di tingkat petani. Yang kedua ada pengembangan cold chain nasional, jadi memberikan insentif investasi untuk fasilitas cold storage dan armada truk pendingin, terutama untuk komoditas hortikultura untuk menjaga kualitas dan memperpanjang umur simpan produk. Yang terakhir adalah perbaikan aksesibilitas jalan desa dan pasar. Nah ini mungkin yang paling banyak yang dilakukan di beberapa tahun terakhir. Bagaimana jalan-jalan desa ketika misalkan sangat rusak, maka yang akan terjadi maka harga produk pertanian biasanya akan turun. Nah mungkin dari poin 1, 2, 3 saya mungkin akan sedikit membahas di poin nomor 2. Ini tuh kalau misalkan kita lihat beberapa repositori atau juga sejarah, ini pernah dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda di mana mereka membangun jalan kereta untuk mempercepat supply chain dari produsen menuju ke penampungan atau ke gudang VOC gitu. Jadi tidak melalui banyak tangan atau melalui banyak pihak yang akhirnya meningkatkan biaya atau meningkatkan harga jual dari produk pertanian. Yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi untuk manajemen pasokan, itu ya ada 3, misalkan sistem informasi stok nasional, gitu, penerapan good handling practice, itu seperti pelatihan intensif kepada petani dan pekerja pasca panen mengenai teknik panen, sortasi, pengemasan, gitu kan, untuk mengurangi susut atau food loss atau waste, gitu ya. Yang terakhir ada asuransi berbasis cuaca. Nah ini mungkin agak sedikit jarang dibahas. Bagaimana menerapkan skema asuransi untuk memitigasi resiko gagal panen akibat cuaca ekstrim sehingga stabilitas pendapatan petani terjaga dan pasokan tetap berkelanjutan. Selanjutnya, pertanyaan besarnya apakah SFSC ini dapat dilakukan pada sistem agribisnis pangan? Sebenarnya ini adalah sistem yang menurut saya adalah sangat ideal dan beberapa literatur didasari dari 3, yaitu peningkatan ekonomi dan distribusi, peningkatan efisiensi operasional dan kualitas produk, serta aspek keberlanjutan dan kepercayaan sosial. Nah, ada 3 strategi yang barusan saya sampaikan menggunakan SFSC, penguatan kelompok tani sebagai agregator, gitu kan, pengembangan direct marketing linkage, koneksi pasar langsung, mendorong model B2B antara dan B2C melalui platform digital, jadi dari petani bisa langsung B2B dengan pasar atau petani bisa langsung menuju konsumen, gitu kan.
Nah, ini mekanismenya bisa dipegang oleh koperasi atau kelompok tani gitu kan, atau program, contohnya ini ada seperti Toko Tani Indonesia yang berbasis digital. Selanjutnya ada strategi efisiensi logistik dan pasca panen. Nah, tadi investasi rantai dingin, pemerintah dan swasta berinvestasi dalam rantai dingin atau cold chain, terutama untuk komoditas hortikultura, buah, sayur, ikan yang cepat rusak. Nah, ini bisa bisa menggunakan skema PSO dari pemerintah, baik itu kereta ataupun dari beberapa transportasi logistik, entah kerjasama antara pemerintah. Itu yang menjadikan proses mekanismenya berjalan. Dua, ada penanganan pasca panen, itu PHP, good handling product, terus juga itu shop logistik pertanian. Nah, ini bisa menjadi sangat penting. Terus yang terakhir ada strategi penggunaan teknologi, digitalisasi, dan traceability, gitu, integrasi data dan pasukan real time. Nah, ini sangat penting bagi untuk pengembangan sistem agribisnis pangan. Terakhir ada strategi kemitraan yang inklusif untuk jangka panjang, misalkan dari pemerintah menuju ke Poktan. Ini menjadikan kontrak farming dan solusi gitu kan, dan pembiayaan. Terakhir ada pembiayaan yang tepat sasaran. Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terakhir ada daftar pusaka atau sumber-sumber yang dari presentasi yang saya buat. Terima kasih.